Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Lahir Farm. Pada kesempatan ini kami akan berbagi informasi kepada teman-teman sekalian mengenai kunci keberhasilan fase brooding pada ayam petelur. Sebelum melakukan check-in, minimal 2 jam kita harus segera menyalakan pemanas agar suhu di dalam brooding bisa stabil. Sebisa mungkin pakan dan air minum segera disiapkan sebelum check-in, agar pada saat kita melakukan check-in, ayam langsung dapat mengkonsumsi pakan dan air minum. Pada pemeliharaan fase brooding ini kita juga membutuhkan pemanas. Di sini kami menggunakan indukan gas medion atau IGM yang berbahan bakar gas LPG. Jangan lupa disiapkan hygrometer dalam brooding guna untuk mempermudah kita dalam mengontrol suhu dan kelembaban. Karena suhu dan kelembaban ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pada pemeliharaan fase brooding. Jangan lupa disiapkan lampu di dalam brooding, karena pada fase brooding ini juga kita melakukan penambahan pencahayaan guna untuk mencapai target konsumsi pakan. Untuk hari pertama dan kedua, pemberian pakannya sebaiknya dilakukan penaburan di atas koran, di samping kita memberikan di tempat pakannya. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah ayam dalam mengenali pakannya. Pada pemeliharaan umur 1-3 hari, di sini kami langsung memberikan tindakan pencegahan dengan memberikan obat atau antibiotik dengan merek dagang Coliridin. Di samping itu juga kami campurkan dengan VitaChick sebagai vitaminnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi kekurangan vitamin, serta jangan lupa diberikan juga Biosan TP oral. Ini pengganti energi ya. Kalau tidak ada Biosan TP oral bisa diberikan larutan gula. Nah, sebelum check-in sebaiknya kita melakukan penghitungan populasi ayam guna untuk mengetahui secara pasti total populasi ayam yang kita pelihara. Nah, kemudian teman-teman sekalian, untuk mengetahui kualitas DOC yang akan kita pelihara ini, di samping kita mengamati dari segi fisik, kita juga bisa mengamati dari segi rata-rata bobot badan dan keseragaman. Untuk mengetahui rata-rata bobot badannya, cukup kita ambil sampel saja sebanyak 10%, kemudian kita timbang, lalu kita rata-ratakan bobot badannya. Untuk bobot badan standar DOC itu untuk strain Isa Brown 33 gram sampai 34 gram per ekor. Kemudian di samping itu juga kita bisa melihat dari keseragamannya. Untuk keseragaman yang bagus itu minimal 85%. Nah, apabila keseragamannya di bawah 85% berarti itu menandakan bahwa ayam kita ada yang besar dan ada yang kecil, karena range-nya terlalu jauh. Jadi ketika keseragamannya di bawah 85%, maka kita harus melakukan pemisahan terhadap ayam-ayam yang kecil, lalu kita satukan dalam satu ciguar atau sekat. Oke, ini tadi sudah dilakukan check-in, tapi saya tidak sempat merekam karena ada sesuatu dan lain hal ya. Untuk per ciguarnya di sini kami isi 1000 ekor per ciguar dengan luas 16 meter persegi. Per ciguarnya kami isi 14 tempat makan dan 11 tempat minum. Kemudian pemanasnya di sini kami menggunakan 14 pemanas untuk ayam sebanyak 8.000 ekor. Di sini ada 4.000 ekor. Jadi di sini di brooding ini ada 7 pemanas. Nah, kemudian teman-teman sekalian, untuk kunci keberhasilan fase brooding ini, di samping kita memperhatikan persiapannya di awal tadi, kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu kesehatan ayam. Jadi kita harus pastikan bahwa ayam kita selalu dalam kondisi sehat. Dalam hal ini ketika muncul gejala penyakit, maka kita harus memberikan tindakan pengobatan
dengan obat yang tepat. Kemudian yang kedua, konsumsi pakan dan air minum, di mana konsumsi pakan dan air minum ini juga dipengaruhi oleh kesehatan ayam, sirkulasi udara, suhu, dan kelembaban. Untuk sirkulasi udara kita harus jaga sebaik mungkin karena ini mempengaruhi pasokan oksigen dalam brooding. Ya, ketika pasokan oksigen dalam brooding kurang, maka itu akan mempengaruhi aktivitas ayam. Ya, kita bayangkan saja ketika kita kekurangan oksigen, maka kita pasti akan relatif tidak aktif. Kemudian berikutnya dipengaruhi oleh suhu. Nah, untuk suhu ini sebisa mungkin kita menciptakan suhu yang nyaman untuk ayam yang kita pelihara. Hal itu bisa kita lihat dari penyebaran ayam di dalam brooding. Ketika penyebaran ayam di dalam brooding sudah tersebar merata, maka itu menunjukkan bahwa ayam kita sudah merasa nyaman pada suhu tersebut. Sementara ketika penyebarannya tidak merata, maka tinggal kita identifikasi saja. Nah, ketika suhunya terlalu panas, maka ayam itu akan cenderung menjauhi pemanas. Dan ketika suhunya terlalu dingin atau ayamnya kedinginan, maka ayam akan cenderung mendekati pemanas. Tinggal kita identifikasi saja. Apabila pada kondisi tersebut, maka tinggal kita berikan perlakuan bagaimana caranya supaya ayam kita bisa merasa nyaman dengan suhu di dalam brooding. Oke, selanjutnya konsumsi pakan juga dipengaruhi oleh kelembaban. Interaksi antara panas dan kelembaban yang tidak sesuai itu bisa mempengaruhi panas yang diterima oleh tubuh ayam. Kemudian di samping itu juga kelembaban yang tidak sesuai itu bisa memicu munculnya beberapa jenis penyakit. Nah, kelembaban yang ideal di fase brooding ini yaitu 55-65%. Nah, ketika kelembabannya di atas 65%, maka itu bisa memicu munculnya bakteri yang bisa menyebabkan infeksi pada entah itu pada pencernaan maupun pada saluran pernapasan. Nah, infeksi pada saluran pencernaan biasanya di masa brooding ini yaitu infeksi oleh Eimeria, biasa dikenal dengan penyakitnya itu biasa dikenal dengan sebutan koksidiosis atau berak darah. Kemudian untuk di saluran pernapasan, infeksi yang biasa terjadi yaitu CRD dan Coryza. Jadi sebisa mungkin kita bisa menjaga kelembabannya agar tidak menyebabkan penyakit pada ayam kita. Terutama apabila terjadi kelembaban pada liter, maka kita harus segera mengganti liter tersebut. Nah, karena itu bisa memicu munculnya juga peningkatan konsentrasi amoniak di dalam brooding. Oke, kemudian teman-teman sekalian, yang selanjutnya yang bisa menentukan keberhasilan di fase brooding ini yaitu kepadatan ayam. Nah, kepadatan ayam ini untuk antisipasinya kita biasanya kami melakukan pelebaran di setiap minggunya. Tetapi teman-teman sekalian, itu tinggal disesuaikan saja dengan kepadatan di dalam brooding. Apabila kepadatannya sudah padat sekali, maka kita harus segera melakukan pelebaran agar kepadatannya tidak terlalu padat. Kemudian yang terakhir, kita harus membuat program pemberian antibiotik yang sesuai dengan penyakit yang muncul. Kemudian program pemberian vitamin, terutama apabila nafsu makan ayam yang kita pelihara berkurang, maka kita harus memberikan vitamin untuk menambah nafsu makannya. Kemudian apabila pada saat pelaksanaan vaksinasi, kita harus berikan vitamin yang mengandung elektrolit agar ayam kita tidak terlalu stres. Kemudian teman-teman sekalian, yang terakhir yaitu kita harus buat program vaksinasi yang sesuai. Nah, untuk program vaksinasi yang dilakukan pada fase brooding ini yaitu ada 5 tahapan vaksinasi. Vaksinasi pertama dilakukan pada umur 4 hari dengan jenis vaksin NDMA5 klon 30. Vaksinasi kedua dilakukan pada umur 7 hari dengan jenis vaksin Gumboro A, dan vaksinasi ketiga dilakukan pada umur 14 hari dengan jenis vaksin AI Gumboro. Vaksinasi keempat dilakukan pada umur 21 hari dengan jenis vaksin NDLS. Kemudian vaksinasi
5 itu dilakukan pada umur 28 hari dengan jenis vaksin Gumboro A. Oke, cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan mengenai kunci keberhasilan fase brooding. Untuk pelaksanaan vaksinasinya nanti kami akan upload di video-video selanjutnya. Apabila ada kritikan, saran, dan pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan di-like dan di-share ke teman-teman yang lain. Serta jangan lupa subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.